warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan ya, kisah tentang Siti Maryam. Kisah yang luar biasa, kisah yang menginspirasi sebenarnya ya buat kita semuanya nih ya. Ini ada kandungan yang luar biasa nih dalam ayat ini, yang banyak orang kemudian berpikirnya berbeda gitu terkait dengan rezeki ini ya. Ini materinya materi dalam ini nih ya. Kisah Maryam ini istimewa karena Maryam ini satu-satunya perempuan wanita yang namanya Allah sebutkan dalam Quran ya. Jadi jelas tuh. Jadi Maryam ini adalah satu nama ya, nama seorang wanita yang satu-satunya Allah sebutkan dalam Quran, yang lainnya gak ada. Coba aja kalian cari ya. Dalam Al-Quran ya, kalau kalian baca nih dari awal sampai akhir, itu hanya satu nama perempuan yang Allah sebutkan dalam Quran. Artinya apa? Betapa istimewanya nih Maryam ini ya. Termasuk Allah tidak menyebutkan nama ibunya Siti Maryam. Benar nggak? Ya, kemarin kan disebutkan tuh ya. Apa? Idz qalat imra'atu Imrana. Ingatlah tatkala kemudian istri Imran tuh, tidak disebutkan namanya. Ya, ibunya Siti Maryam ini gak disebutkan namanya sama Gusti Allah dalam Quran. Tapi penyebutannya apa? Istrinya Imran. Sementara ya anaknya ini Siti Maryam ini disebutkan dalam Quran. Coba. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa sih istrinya Imran itu? Namanya siapa? Hah? Ibunya Siti Maryam itu siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Ya. Ternyata kalau kita buka nih dalam kitab-kitab tafsir ya, disebutkan bahwa ibunya Siti Maryam itu atau istrinya Imran ini namanya adalah Hannah binti Faqad ya. Jadi ibunya Siti Maryam itu namanya Hannah binti Faqad, yang Allah cantumkan di Quran itu nggak disebutkan namanya, hanya disebutkan siapa? Istrinya Imran ya. Kemarin Bapak sampaikan bahwa Imran ini orang yang soleh, termasuk istrinya tadi keluarga yang soleh, yang Allah pilih di antara manusia-manusia yang lain. Imran itu siapa? Imran itu ya, kalau ininya penggedenya ya, pemimpinnya Bani Israel pada saat itu ya. Makanya ada yang menyebutkan ya, satu riwayat bahwa Imran itu salah seorang nabi itu, jadi pemimpin Bani Israel ya. Karena kan nabi-nabi di Bani Israel itu kan banyak yang tidak tidak familiar gitu ya, namanya tidak umum, tidak banyak sekali nabi kan, jumlahnya banyak sekali, bukan hanya yang 25 itu. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui, tapi selain itu jumlahnya banyak nabi itu
Ya. Nah, Imran itu adalah pemimpin Bani Israel, ya. Salah seorang gitu ya, pemimpin Bani Israel, dan taatnya luar biasa Imran itu. Ya. Nah, kemudian punya istri ya namanya Hannah binti Fakon, yang kemudian Allah sebutkan di sini apa? Istrinya Imran. Allah tidak menyebutkan namanya. Yang disebutkan justru anaknya, putrinya, yaitu Siti Maryam. Ya, begitu hebatnya nih Siti Maryam. Ya. Nah, kemudian ya ketika sudah hamil, kemudian melahirkan, ya harapannya sebenarnya laki-laki gitu ya, anaknya laki-laki. Kenapa? Karena Hannah ini ya itu sudah nazar kepada Allah gitu ya. Kalau kemudian hamil, kemudian nanti lahir nih anaknya, nanti anaknya akan diserahkan kepada Allah untuk apa? Untuk menjaga Baitul Maqdis. Ya. Ternyata ketika kemudian lahiran, ternyata seorang wanita, bayi wanita. Ya. Dan ini menegaskan bahwa yang nggak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Maka kemudian Allah menerima nih ya Siti Maryam ini. Ya. Sebagaimana nazarnya siapa? Tadi Bunda Hannah tadi. Ya, Bunda Hannah tadi ya nazar, ya Allah, nanti jikalau aku hamil, kemudian aku aku melahirkan anak, nanti anaknya akan aku serahkan untuk apa? Untuk mengabdi kepadamu, menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis masjid lah gitu ya. Artinya tempat ibadah ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lahiran ternyata perempuan. Ya, tapi tetap tuh ya gitu dengan keyakinan ya yang kuat gitu, maka kemudian anaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerimanya. Ya biqabulin hasanin, ya dengan penerimaan yang baik. Itu wa ambataha nabatan hasana, dan kemudian Allah memeliharanya. Ya, memelihara siapa? Memelihara Siti Maryam dengan pemeliharaan yang baik. Allah menjaga. Ya, ini Siti Maryam ini dari apa? Dari setan. Dari hal-hal yang membahayakan, ya, itu. Wa kafalaha Zakaria. Nah, Siti Maryam ini ya ketika masih kecil itu ditinggal sama siapa? Sama ayahnya. Imran ini meninggal. Jadi yatim ini. Siti Maryam ini yatim sejak kecil. Lalu lahiran ya beberapa waktu kemudian ayahnya meninggal. Imran ini tadi pemimpin Bani Israel itu kemudian meninggal di saat Siti Maryam masih kecil, jadi yatim ya. Maka kemudian ya nih pemeliharaannya diserahkan kepada siapa? Wa kafalaha Zakaria, diserahkan kepada Nabi Zakaria. Di dalam satu riwayat begini kisahnya. Ketika kemudian Imran, ya ayahnya Siti Maryam itu meninggal, kemudian ibunya tadi Hannah binti Fakon tadi, ya itu kemudian menyerahkan gitu ke siapa? Ke para ulama-ulama Bani Israel pada saat itu. Nah, pada saat itu di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Zakaria. Ya. Tapi ada ulama-ulama yang lain tuh ya. Gitu. Nah, pada rebutan nih, pada rebutan untuk apa? Untuk ngasuh Siti Maryam ini. Kenapa rebutan? Karena Maryam ini adalah keturunan dari Imran tadi,
pemimpinnya Bani Israel. Rebutan udah saya aja yang ngasuh. Gitu. Termasuk Nabi Zakaria udah saya aja yang ngasuh gitu. Kemudian untuk menentukan siapa yang ngasuhnya, maka kemudian diadakan apa? Diadakan sayembara gitu ya. Kalau ini tuh lomba gitu. Ya sudah, kalau memang semuanya nih para ulama pada saat itu ya, itu pingin ngambil ya, jadi rebutan di Siti Maryam ini, maka kemudian ayo kita lomba saja. Siapa yang menang nanti dipersilakan untuk ngasuh Maryam ini. Itu. Apa lombanya? Ya, lombanya adalah lomba manah di dalam sungai, air sungai. Ya. Jadi air sungai itu panah. Air dari sana ya ngalir ke bawah kan begitu. Nah, dipanah dari bawah. Ya. Nah, siapa yang kemudian anak panahnya sampai bisa timbul ke atas, itu ini masuk air kemudian timbul ke atas, maka dia pemenangnya. Jadi itu apa namanya? Sampai begitu ya. Untuk menentukan siapa yang diperbolehkan untuk ngasuh Siti Maryam ya. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin tadi ya, kiai ini pingin, kiai B pingin, kiai C pingin, udah saya aja yang ngasuh, enggak saya aja, rebutan gitu ya. Akhirnya tadi diadakan lomba itu tadi ya, lomba memanah di dalam air sungai itu dari bawah ya. Kalau kemudian anak panahnya bisa tembus air dan kemudian bisa sampai ke atas ya, muncul di permukaan, maka dialah pemenang. Akhirnya para ulama pada saat itu, kiai-kiainya gitu, itu megang busur dan anak panah, kemudian satu-satu nggak ada yang muncul gitu ya. Kemudian ketika anak panah itu dipegang oleh Nabi Zakaria ya, kemudian tadi anak panahnya bisa menembus air itu dan kemudian muncul di permukaan, maka kemudian diterapkanlah pemenangnya adalah siapa? Nabi Zakaria alaihissalam, yang kemudian ya mengasuh Siti Maryam. Kisahnya seperti itu, sampai seperti itu untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk mengasuh ya, merawat Siti Maryam. Makanya spesial ya, Siti Maryam ini jadi rebutan para ulama pada saat itu di zamannya Bani Israel. Oke ya. Nah, kemudian diwakafalha Zakaria, maka kemudian ya yang merawatnya adalah siapa? Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ini yang spesial nih. Jadi Siti Maryam itu kegiatannya apa? Ibadah terus. Di Baitul Maqdis itu, di masjid itu ibadah terus. Di situ ada satu ruangan yang khusus untuk ibadahnya Siti Maryam. Coba, karena tadi kan ibunya tadi ya ketika ketika hamil kan sudah nazar begitu ya. Nanti aku serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan benar tuh ya. Ketika kemudian Siti Maryam itu nih sejak masih kecil itu senangannya ibadah pada Gusti Allah, zikir, sholat gitu ya. Pokoknya beribadah pada Allah. Maka kemudian di Baitul Maqdis itu ada satu ruangan yang khusus untuk apa? Untuk ibadahnya Siti Maryam. Ya Allah, zikir. Hebat. Jadi Allah jaga jasmani dan rohaninya Siti Maryam. Maka kemudian nih ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ya, nih pada satu saat nih ketika kemudian Zakaria itu masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu tadi tempat ya, ruangan itu tadi tempat Siti Maryam beribadah kepada Allah ya. Dia masuk itu apa? Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria itu melihat, kok
ada makanan di situ, ada buah-buahan, dan banyak buah-buahan yang pada saat itu sebenarnya bukan musimnya. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya buah durian kan ada musimnya, ya. Nah pada saat itu nggak musim durian, tapi ada buah duriannya di situ, ya. Nih, nggak musim mangga kan ada musimnya. Dia berbuah ketika apa? Ketika musimnya, ya. Ketika nggak musimnya nggak berbuah tuh mangga, ya. Nah tadi Nabi Zakaria itu menyaksikan di dalam ruangan tadi, tempat berzikirnya, tempat ibadahnya Siti Maryam itu terdapat buah-buahan yang tidak musim tetapi ada buahnya di situ. Makanannya tersedia lengkap tuh di situ, ya. Kemudian nih qala, ya, Nabi Zakaria kemudian berkata apa? Ya Maryam, anni laki hada, anna laki hada, ya. Gitu ya. Qala ya Maryamu anna laki hada. Nabi Zakaria berkata kepada Maryam, ya Maryam, ini lu dari mana ini? Makanan ini, buah-buahan, padahal nggak musim tapi anak. Dan buah-buahnya aneh-aneh gitu, ya. Kaget Nabi Zakaria itu mendapati tadi makanan yang banyak, buah-buahan yang banyak di dalam ruangan, padahal itu tadi tidak musim dan gak ada yang ngasih gitu. Siapa yang ngasih? Aku gak ngasih, kata Nabi Zakaria. Keluarga aku gak ada yang ngasih, tapi kok kenapa ada makanan di dalam ruanganmu gitu, ya. Kemudian qalat, ya, nih Siti Maryam itu kemudian menjawab nih, ya, berkata kepada Nabi Zakaria, qalat huwa min indillah. Ini semuanya itu dari Gusti Allah. Coba, ya, percaya nggak kalian cerita ini? Percaya nggak? Nih ada orang, ya, hanya di dalam ruangan aja, kerjanya apa? Zikir, sholat, ibadah kepada Allah terus menerus. Ya, tiba-tiba di dalam ruangan itu ada makanan, padahal nggak ada yang ngasih. Ya, percaya nggak dengan kisah ini kali? Harus percaya. Kenapa? Karena ini dalam Quran dan ini pasti benarnya, nggak mungkin salah. Zaman dulu ketika zamannya Bani Israel tadi, ketika zamannya tadi, ya, Siti Maryam dan Nabi Zakaria ada, ini terjadi. Ya, seorang perempuan, anak perempuan yang kemudian dia ibadah tiap hari kepada Allah, ya, dalam ruangan terjaga, dijaga sama Gusti Allah dan kemudian dikasih makan sama Gusti Allah. Ini, ya, ini dari mana ya Maryam? Kata Maryam, ini dari Allah. Ya, istimewa nih orang, ya. Jadi Allah yang ngasih makanan langsung tanpa perantara yang lain, gitu, ya. Langsung ting 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 ting, gitu, ya. Dan ini terjadi, ya. Ini sebenarnya apa namanya pesannya kepada kita semuanya? Kalau kita pingin rezeki dari Gusti Allah, ya, rezekinya tak terhingga, terus menerus dikasih sama Gusti Allah, dekat sama Gusti Allah, Allah ngasih rezeki. Ya bisa Allah ngasih rezeki, ya, langsung peng, makanan jadi. Makanan terjadi dalam kisah ini. Ini tidak banyak kemudian orang tadi, ya harus kerja Pak, harus begini Pak, harus begini. Iya, karena keimanan kita itu rendah sekali, ya. Untuk sholat angel, untuk zikir malas, untuk sholawatan malas, untuk al malas. Apa akhirnya? Kita harus kemudian tadi bekerja, melakukan sesuatu, sehingga kemudian aduh angel bisa nih Pak, gua mangan bae angel. Kenapa? Karena tadi, ya, untuk ibadahnya susah, malas, jauh dari Gusti Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, Siti Maryam ini sebagai contoh apa? Ya, seorang hamba
yang kemudian Allah penuhi semua kebutuhan hidupnya. Nih makanannya ada sendiri, nggak ada yang ngasih, datang sendiri itu ya. Ya, itu. Innallaha ya yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, sungguh Allah apa? Yarzuqu, Allah memberikan rezeki ya may yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa kemudian apa? Ada batasannya, tanpa apa? Tanpa perhitungan. Gitu ya, tak terbatas. Allah tuh bisa ngasih kemudahan rezeki kepada manusia. Allah yang memiliki rezeki. Ya, ini sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, ini sangat dalam sekali. Banyak orang yang nggak nyampe nih otaknya nggak nyampe gitu. Sehingga apa? Ya kalau pingin dapat duit ya kerja Pak. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Itu sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena mengandal nih ya, kita dapat duit itu hanya mengandalkan usaha kita. Padahal rezeki itu milik Gusti Allah, dan Allah yang ngasih rezeki pada kita. Sehingga apa akhirnya? Orang ya nih sekarang berusaha untuk bekerja, tapi kemudian melupakan Allah. Karena dia berpikir bahwa apa? Rezeki itu datang ketika kita bekerja. Ya, tanpa kemudian tadi memperhitungkan Gusti Allah. Padahal yang sesungguhnya ini banyak disebutkan dalam Quran apa? Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Makanya hati-hati nih kalian nih, ya, gitu. Hal-hal yang kemudian menjadikan pikiran kita jauh dari Quran. Ya, kalau kita panduannya Quran jelas, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam ayat yang lain begitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, udah takwa aja sama kalau Gusti Allah, kata Allah, Allah jamin apa? Yaj'al lahu makhraja. Ketika dia punya masalah, ya ini pusing banyak masalah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dia sedang hadapi. Tuh ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Apa syaratnya? Takwa. Bukan dagang, bukan usaha, bukan kerja, bukan, tapi apa? Takwa. Zaman sekarang apa yang kemudian orang tentang? Wah ya kalau pengen duit banyak ya harus kerja Pak. Benar nggak? Sehingga kita berusaha bagaimana kemudian apa? Tadi gede kerja Pak, di pabrik, di mana, pegel. Kalau caranya begitu, kita ikuti saja cara Quran. Kalau kita pengen rezeki dari Gusti Allah, ikuti cara Quran. Ini buktinya Siti Maryam, rezekinya datang dewek. Benar, datang sendiri. Apa yang kemudian Siti Maryam lakukan? Zikir, sholat, ibadah kepada Allah. Rezeki datang sendiri. Ya, kerja beli, kerjanya apa tadi? Zikir, sholawat, zikir, apa ibadah kepada Allah, sholat. Tuh. Artinya apa? Ayat ini menegaskan pada kita gampang loh nyari rezeki dari Gusti Allah tuh gampang. Ya, ini ayatnya jelas sekali nih menyampaikan pada kita semuanya bahwa Allah itu Maha pemberi rezeki, karena Allah yang memiliki rezeki, dan Allah itu ngasih rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Orang-orang yang tadi, yang taat, yang ibadah kepada Allah, yang mau sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, tuh ya, yang mau kemudian apa? Bersolawat, tuh, berzikir, beristighfar, minta ampun sama Gusti Allah, Allah akan kasih rezeki. Ya, nah orang zaman sekarang kan enggak pikirannya, sehingga apa? Sibuk kerja, nyari pekerjaan bahkan begitu, tapi kemudian melupakan Gusti Allah. Ya nggak nyambung gitu ya. Angel terus uripe. Oleh karena itu kalian semuanya harus punya pemahaman yang kuat.
ya, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu kalau kita pengen rezeki dari Gusti Allah, maka dekatlah dengan Allah. Allah akan jamin rezeki kita. Gitu ya. Nih, ya. Ini kisah yang spesial, ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan seorang wanita yang spesial. Bapak sampaikan tadi di awal, satu-satunya nama yang Allah sebutkan dalam Quran adalah tadi ya, nama perempuan ya. Kalau laki-laki kan banyak. Ya, ada Zakaria, ada Nabi Musa, ya, kemudian siapa lagi? Ada Imran. Ya, kalau perempuan satu-satunya. Makanya kata Nabi ya, dalam sebuah hadis katakan Siti Maryam itu adalah manusia, ya, ini perempuan, ya, yang paling hebat pada masanya. Ya. Dalam sebuah hadis tuh Nabi mengatakan bahwa Siti Maryam itu adalah seorang wanita, satu-satunya wanita yang terhebat pada masanya, pada zaman Bani Israel. Ya, makanya kemudian Allah muliakan, Allah cukupi semua rezekinya. Ya, beli mendi kerjaannya hanya ibadah kepada Allah, apa? Allah berikan rezekinya. Nah sekarang Pak, masa bisa sholat kemudian mendatangkan rezeki? Ya itu. Banyak orang yang ragu terhadap itu. Kenapa akhirnya? Ya rezekinya angel. Sholat sih sholat, tapi rezeki tetap angel. Kenapa nggak yakin? Ya, ibadah kita ini masih rendah sekali gitu ya. Makanya kemudian susah. Pasnya udah sholat, pasnya udah ini, tapi kok rezeki? Ya keyakinannya nggak kuat. Ya, beda dengan Siti Maryam. Siti Maryam udah yakin sepenuhnya, ya, diserahkan kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya. Jadi ini penting ya, sebagai apa? Menguatkan keyakinan kita semuanya kepada Allah. Gantungkanlah hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada apa usaha kita. Ya, ya saya dapat duit ketika kerja Pak, nggak kerja nggak dapat duit. Itu bahaya loh pemikiran begitu tuh. Dikiranya Allah ngasih rezeki itu ketika kita bekerja saja. Ya belum tentu, buktinya banyak orang yang kerja tapi duitnya juga pas-pasan. Bener nggak? Iya kan, orang udah kerja dari pagi sampai malam, duitnya semono-mono ikut. Ya, artinya tadi ya, ayat ini menegaskan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita sudah yakin, ya, taat, ibadah terus-menerus kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhan hidup kita. Ini ayatnya ya, sosok yang spesial, seorang wanita yang salehah ya, di zamannya Bani Israel, di zamannya Nabi Zakaria, ya, ada yang kemudian tadi Allah terus kirim tuh makanan tiap hari kepada Siti Maryam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.